Baik, selamat datang Mas Ainur Rifki. Saat lagi kita akan mulai kuliah online untuk mata kuliah pemrograman basis data ya. Jadi sambil kita tunggu untuk peserta yang lain. Ya, selamat datang Mas Ainur Rifki. Kemudian yang barusan masuk ada Mas Marzuki Rauf. Selamat datang juga Mas Marzuki Rauf. Sambil menunggu yang lain, ini sedang saya siapkan ya untuk bahan-bahannya ya. Halo semua, untuk yang lain mana ini ya? Sudah di-share ya pengumumannya ya, bahwa pagi ini ada kuliah online ya? Sudah, Rifki? Ya, sudah tadi. Atau sambil kita menunggu teman-teman yang lain, saya mulai ini ya, kuliahnya ya. Baik, jadi melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin, ya, bahwa di dalam basis data ya, itu ada baiknya dan sangat-sangatlah perlu kita modifikasi, kita rancang terlebih dahulu sebelum kita gunakan, ya, dengan tujuan untuk menghindari beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul ya, ketika nanti kita menggunakannya. Ya. Jadi salah satu dari penyelesaian ya dari desain basis data ini adalah yang dinamakan dengan normalisasi. Jadi kemarin kita sudah mulai masuk ya dan juga sudah mulai sedikit mengenal tentang yang namanya normalisasi tersebut. Baik. Jadi adanya tujuan basis data ini didesain untuk menentukan data-data yang dibutuhkan di dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Ya, untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa alasan mengapa desain basis data perlu dilakukan. Salah satunya adalah untuk menghindari redundansi data. Jadi untuk pengumpulan data-data ini
yang sekiranya tidak masuk ke dalam lingkup ya dari apa yang akan kita selesaikan. Contoh misalkan ya kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mendesain ya sebelum kita membangun sebuah aplikasi, mendesain basis data yang digunakan untuk mengelola data-data penggajian karyawan. Nah, tentunya data-data yang dibutuhkan atau yang Anda kumpulkan tadi itu seputar penggajian karyawan. Ya, mulai dari biodata karyawan, kemudian di sana itu ada jabatan apa saja, ya, terus kemudian di sana komponen gajinya itu apa saja, terus yang mempengaruhi penggajian itu apa saja, apakah kehadirannya masuk ataukah tidak, dan seterusnya. Ya, jadi informasi-informasi tadi dikumpulkan semua, ya sehingga nanti dapat terpenuhi dengan baik atau sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, terus setelah terkumpul, maka data-data ini perlu kita desain ya, perlu kita desain. Desain yang tidak baik adalah memiliki sifat adanya pengulangan informasi yang tidak perlu. Ya, sekali lagi, desain basis data yang tidak baik adalah adanya redundansi yang tidak dibutuhkan. Apakah ada yang dinamakan redundansi yang dibutuhkan? Ya, nanti ada ya contohnya ya. Berikutnya adalah ketidakmampuan dalam merepresentasikan informasi tertentu. Ya, tidak mampu merepresentasikan informasi tertentu. Ya, di bawahnya ada contoh. Contoh yang pertama adalah pengulangan informasi. Jadi di sini ada sebuah tabel sebenarnya tabel pegawai ini ya. Jadi di sini ada dep atau departemen, ya. Terus di sini ada nama kepala departemennya, lokasi, terus ya namanya siapa, NIP, ruang. Ya di sini ya terdapat yang namanya pengulangan data atau redundansi data pada kolom kepala departemen. Ya, di sini muncul ya 3 baris data DD, walaupun anak buahnya beda-beda. Ya. Jadi kepala departemen AA, ya nama anak buahnya misalkan Agus, Joko, Heru. Dan ini tentunya akan bertambah ya ketika nanti anak buahnya juga bertambah. Jadi pengulangan data ini dianggap tidak perlu. Kepala departemen dan lokasi. Ya. Terus kemudian contoh ketidakmampuan dalam merepresentasikan informasi tertentu. Ya, di bawah di sini ada data penduduk ya, ada nama Agus, ya, jenis kelamin ya, seks itu jenis kelamin, KTP, ya, terus kemudian SIM, nomor SIM-nya berapa, terus usia atau umur. Semuanya bisa mengikuti ya sampai di sini ya. Marzuki Rauf, Ainur Rifki. Ini kalau pesertanya masih 2 saja ini, yang lain di mana ini ya? Lagi sibuk apa ya? Sudah di-share ke grup masing-masing ya? Ya. Sudah ya? Oke. Baik, tapi kita tunggu ya. Dan apabila nanti ada yang datang terlambat ya, nanti bisa melihat tayangan ini lagi yang akan saya share ya. Akan saya share ke YouTube ya, yang linknya bisa Anda dapatkan di Siakat. Gitu ya. Terus sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk presensi ya, untuk presensi ya, jadi Anda bisa melakukan presensi melalui Siakat masing-masing. Ya, sekali lagi untuk presensi ya, Anda bisa melakukan presensi melalui Siakat masing-masing.
Ya, jadi silakan nanti Anda login, ya, terus kemudian komentar. Ya, sekali lagi login, terus komentar dari dari yang sudah saya siapkan nanti ya. Komentarnya dibuat simpel saja ya. Hadir, ya hadir, spasi, nama Anda spasi, kemudian kelas. Ya, sekali lagi silakan komentar hadir, spasi nama Anda, spasi kelas. Itu ya. Ini juga masih belum ada yang datang ini ya. Baik. Nanti setelah perkuliahan ini selesai ya, nanti Anda bisa absen melalui siakan. Baik, saya lanjutkan. Oke, kita masih masuk ke jelasan ya, atau langkah-langkah awal dalam normalisasi. Baik, saya ulangi. Jadi saya ada contoh 2 buah tabel tadi. Yang pertama adanya suatu pengulangan yang tidak perlu atau yang dinamakan dengan redundansi data. Dan yang kedua adalah contoh ketidakmampuan tabel dalam merepresentasikan informasi tertentu. Ya, contoh di sini yang punya KTP tapi tidak punya SIM, ya, atau kebalikannya yang tidak punya KTP dan tidak mempunyai SIM. Dengan adanya rancangan seperti ini dianggap kurang memenuhi syarat. Nah, jadi jawabannya adalah langkah pertama kita akan melakukan yang namanya normalisasi, ya. Terus kemudian dekomposisi lossless, yang mana dekomposisi ini nanti akan ada pemecahan ya. Kira-kira ya membutuhkan tabelnya itu jumlahnya berapa dan seterusnya. Terus langkah berikutnya adalah menentukan ERD ya, atau merancang ERD. Di ERD ini singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang mana nanti entity-nya itu juga akan menjadi sebuah tabel. Ya. Setelah ERD jadi, kita akan menentukan derajat relasi. Jadi istilahnya seperti itu ya, atau kardinalitas relasi. Nanti akan ada istilah relasi one to one, ya, one to many, dan many to many. Itu ya. Suara saya cukup jelas, Prof. Halo. Suara saya terdengar di sana ya? Dengar, Pak. Oke, Rifki terdengar suara saya ya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau nanti kurang jelas atau ada sesuatu yang perlu disampaikan, langsung di-cut saja, tidak apa-apa saya ya. Baik, untuk normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data atau database. Aturan normalisasi ini akan membantu dalam merancang database yang normal. Ya, yang normal itu artinya terhindar dari beberapa kelemahan tadi ya. Atau setidaknya memverifikasi rancangan database. Ya, atau paling tidak ya database-nya tidak asal buat ya, seperti itu. Definisi normalisasi adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional. Jadi syaratnya ini, ada kata-kata relasional, memang saling terhubung. Ya, ketika ada data yang terpecah-pecah menjadi beberapa entitas ya, maka entitas atau tabel tadi harus saling terhubung. Nah, jadi normalisasi adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisir himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Jadi apa maksudnya? Ketika nanti ada tabel yang terpecah, maka pemecahan tabel yang baru tadi itu tidak mungkin tidak berhubungan, pasti berhubungan. Ya, sehingga apa? Dia memiliki keterkaitan atau ketergantungan yang tinggi. Contoh gambaran besarnya saja ya. Adanya satu transaksi di dalam akademik ya,
pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa, maka nota pembayaran ini harus bisa melacak yang bayar siapa. Nah ini, si mahasiswa, jurusan apa, terus kapan bayarnya, dan bayar untuk bulan apa, tahun berapa. Ya, itu contoh yang dinamakan dengan himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Ada datanya terpecah-pecah itu tadi. Baik, lanjut. Kegunaan normalisasi data adalah meminimalisir pengulangan informasi, menghilangkan kesulitan pemutakhiran data. Misalnya, insert, ya, memasukkan data baru, kemudian memodifikasi ataupun menghapus. Modifikasi itu mengupdate, ya, update data. Terus kemudian memudahkan identifikasi entity atau entitas atau objek atau yang dinamakan dengan tabel, ya, table name atau tabel. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa bentuk normalisasinya urutannya ya, urutannya. Sebelum bentuk normal yang pertama itu ada bentuk belum normal. Yang mana bentuk belum normal ini itu adalah bentuk di mana terkumpulnya semua informasi yang terkait dengan masalah yang akan Anda selesaikan. Ya, jika di penggajian ya berarti semua informasi tentang penggajian kumpul di situ dalam satu tabel. Itu bentuk belum normal. Nah, kemudian melangkah ke bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan seterusnya. Ya, database dikatakan normal, ya, database dikatakan normal apabila tidak mengulangi informasi atau tidak menimbulkan keanehan atau kecacatan atau yang dinamakan dengan anomali. Bukan anomali ya, tapi anomali. Ya, sekali lagi. Database dikatakan normal apabila tidak mengulang suatu informasi atau tidak menimbulkan keanehan. Ini barusan datang Mbak Sri Mulyani. Ya, selamat datang Mbak Sri Mulyani. Sri Mulyani, suara saya terdengar di sana ya? Halo? Mbak Sri Mulyani. Tes cek sound. Halo? Sri Mulyani? Oke, mungkin lagi paneng gitu ya. Nah, ini barusan datang juga Naila ya. Oke, yang barusan datang bisa menyesuaikan ya, menyusul atau nanti bisa melihat tayangan ulang ini di Siakat ya atau di YouTube. Baik, kembali ke sini. Database dikatakan normal apabila tidak mengulangi informasi atau tidak menimbulkan keanehan atau kecacatan yang dinamakan dengan anomali. Bentuk umum normalisasi, ini ya, bentuk umum normalisasi, itu ada bentuk normal pertama atau disingkat first normal form, bentuk normal kedua atau second normal form, dan bentuk normal ketiga third normal form. Ya, jadi ini yang nanti akan Anda lalui ya, yang akan Anda kerjakan ketika nanti Anda menempuh jalur skripsi. Ya, jadi tiga-tiganya ini pasti ada. Dan apabila Anda mengambil judulnya itu adalah yang berhubungan dengan sistem informasi. Itu ya. Baik, saya lanjutkan normalisasi. Di sini ada sebuah tabel. Ya, ada sebuah tabel yang mana tabel ini kalau kita analisa ternyata ada beberapa hal yang aneh. Yang pertama adalah redundansi atau berulangnya suatu informasi pada sebuah tabel. Ya, kita lihat di sini ada pengulangan di ISBN field ya atau kolom ISBN, kemudian judul,
dan juga halaman. Ya, jadi ini adalah sebuah tabel buku ya di dalam perpustakaan, yang mana ternyata ada sebuah judul buku yang kebetulan masuk di 2 buah kategori. Ya, sekali lagi, ada sebuah buku yang masuk di 2 buah kategori. Nah, mau tidak mau untuk pendataannya juga ada 2. Ya, jadi judul, ISBN, judul, dan halaman akan berulang. Ya, berulang. Terus kemudian kategorinya berbeda. Nah, jelas-jelas ini pengulangan informasi. Nah, adanya pengulangan informasi ini, ya pastinya nantinya akan berhubungan dengan kesulitan dalam mengedit data atau update data. Ya, lebih-lebih akan ada kesulitan dalam menghapus data. Untuk memecahkan masalah, maka ya tabel-tabel yang di awal tadi, jadi ini ya, saya ulangi, ini bentuk belum normal atau yang sering disebut sebagai unnormalized form, ya, atau bentuk belum normal. Terus solusinya apa? Tabel harus dipecah-pecah seperti ini. Ya, jadi muncul 3 buah tabel, tabel judul, dan judul kategori, dan daftar kategori. Jadi intinya normalisasi sama dengan pemecahan tabel. Oke, kita lihat detailnya dari awal. Dari tabel yang di awal tadi, ya, bagaimana kalau saya tambahkan beberapa informasi? Ya, tentunya seperti ini. Jadi ada informasi penerbit, ya, ada tahun terbit juga. Bila diperhatikan, struktur ini akan membawa ke situasi yang sangat tidak diinginkan. Ya, ketika ada penerbit yang pindah, maka akan ada keanehan yang disebut update anomali. Ya. Terus kemudian ketika ada penghapusan buku yang terakhir dari sebuah penerbit, maka akan terjadi delete anomali. Nah, jadi gambarannya ini tidak hanya satu baris data ini saja ya. Jadi gambarannya nanti kita akan menghadapi banyak data atau banyak record atau banyak baris data. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini pasti akan muncul kalau kita mempunyai bentuk tabel tunggal seperti ini. Ya, permasalahan pasti akan muncul. Lanjut. Situasi ini dapat dihindari dengan memindahkan penerbit ke tabel yang berbeda. Jadi muncul 2 buah tabel, ya, tabel judul dan tabel daftar penerbit. Ya, perhatikan pemecahan tabel yang baru, ya, sekali lagi, pemecahan tabel yang baru dia harus meninggalkan alasan. Ya, sekali lagi, pemecahan tabel yang baru dia harus meninggalkan alasan untuk berhubungan atau berelasi. Alasannya apa? Kode penerbit. Ya, kode penerbit yang ada pada tabel judul dan kode penerbit yang ada pada tabel daftar penerbit. Ya, ini jelas saling berrelasi. Ya. Terus, nah ini saya gambarkan ya. Ketika daftar judul, ya, judul bukunya sudah terlalu banyak, tentunya satu penerbit ini dia mampu menciptakan lebih dari 1 buku. Itu ya, satu penerbit itu ternyata bisa memunculkan atau menerbitkan lebih dari 1 buku. Nah, dengan cara seperti ini, ya, maka kalau terjadi perpindahan alamat penerbit, ya, sekali lagi, jika terjadi perpindahan alamat penerbit, maka kita hanya memindah 1 baris data saja di tabel daftar penerbit. Ya, tidak merubah banyak data di tabel judul. Ya, seperti ya, tampilan di awal tadi. Nah, seperti ini. Ini ya, ini. Ya. Jadi kalau misalkan satu penerbit itu dia mempunyai 10 buku, maka akan ada 10 judul buku dengan penerbit yang sama. Kan gitu. Nah, permasalahannya
jika ada penerbit yang pindah alamat, maka saya tidak bisa merubah satu baris data saja. Ya semua atau 10 baris data tadi harus kita rubah. Nah, itu dalam aturan database yang baik harusnya bisa dihindari kejadian seperti itu. Jadi untuk menemukan identitas lengkap penerbit suatu judul buku, maka harus mengambil kode penerbit. Ini sebagai field kunci, atau primary key, atau kode kunci. Harus mengambil kode penerbit dari tabel judul, lalu mencari baris atau rekod pada tabel daftar penerbit. Ya, dengan kata lain, belajar ASP ini kok kode penerbitnya ARG, ini penerbitnya siapa sih, alamatnya di mana, kan gitu. Ya, nah maka dengan adanya kode penerbit ini kita bisa mencari datanya melalui daftar dan pasti datanya akan ketemu. Oke, field kode penerbit pada tabel daftar penerbit menjadi kunci primer atau primary key atau kunci utama. Ya, karena tidak bisa muncul lebih dari satu. Sedangkan field kode penerbit pada tabel judul adalah kunci asing atau di istilahnya kunci kedua atau foreign key atau sering disingkat FK. Ya, kalau yang primary key PK. Sehingga ia bisa muncul lebih dari satu baris. Sampai di sini bisa ngikuti penjelasan ini ya. Halo semua. Sri Boyani, Naila, Ainur Rifki, Rauf, bisa ngikuti semua ya. Halo, suaranya mana? Saya. Oke, karena ini akan langsung berhubungan terus ini, berlanjut ini. Ya, lumayan pusing nanti ya. Baik, saya lanjutkan. Bentuk normal pertama. Suatu relasi memenuhi first normal form jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau rekod baris data ya. Dengan kata lain, sebuah tabel tidak boleh mengandung kelompok yang berulang. Ya, sekali lagi, sebuah tabel dalam bentuk normal pertama ini ya, tidak boleh mengandung kelompok yang berulang. Ya, kita lihat di sini. Yang ternyata dalam satu tabel tadi itu bisa saja memiliki dua kategori. Ya. Nah, penyelesaiannya adalah di sini muncul kategori 1, kategori 2. Ya. Dengan judul belajar ASP, maka dia masuk ke dalam kategori internet, juga masuk ke kategori pemrograman. Nah, nanti ketika ada judul yang lain ya, buku yang lain kok masuk 3 kategori, ya maka 3-tiganya ini akan terisi semua. Nah, ini dalam aturan normal pertama tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus disingkat seperti ini. Ya. Jadi tidak boleh ada pengulangan informasi. Untuk menghapus sebuah kelompok tabel, biarkan saja kolom pertama dari tabel tersebut dan ubahlah menjadi rekod-rekod baru di bawahnya. Ya. Jadi memang seakan-akan ada 2 buah buku ini. Padahal tidak ini. Ya, ini adalah 1 buah buku yang kebetulan masuk di 2 buah. Paham ya? Sekali lagi, bentuk normal pertama tidak membutuhkan pemecahan tabel. Nah ini, bentuk pertama tidak membutuhkan tabel yang dipecah-pecah. Ia hanya mengubah beberapa kolom menjadi baris-baris atau rekod-rekod tambahan dengan ciri khusus, tidak ada field yang kosong. Masuk ke bentuk normal kedua.
aturannya adalah harus memenuhi bentuk normal pertama. Itu pasti ya, karena semakin meningkat. Harus memenuhi bentuk normal pertama. Setiap atribut yang bukan kunci utama bergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagai atribut kunci. Atau dengan kata lain, setiap field yang tidak bergantung sepenuhnya pada kunci primer harus dipindahkan. Ya, kita lihat di sini. Field kategori tidak bergantung secara fungsional terhadap ISBN. Artinya tidak bergantung secara fungsional apa? Dia bisa berdiri sendiri. Ya, sekali lagi, ya jika ada field yang tidak bergantung secara fungsional terhadap kunci primer, itu harus dipindahkan. Ya. Bergantung secara fungsional adalah sebuah field sangat ditentukan oleh kunci. Ya, contoh bergantung secara fungsional itu ketika kita mempunyai data mahasiswa, ya maka adanya nama mahasiswa, ya kemudian alamat, ya terus kemudian jenis kelamin itu sangat tergantung secara fungsional terhadap NIM atau NPM, ya tidak bisa terlepas. Nah maka dari itu bentuk pemecahannya menjadi seperti ini, ya. Jadi ada tabel judul, kemudian ada tabel judul kategori, yang mana ya pemecahan ini harus dipenuhi. Struktur tabel ini menjadi lebih baik, ya di mana ISBN yang sama dapat membawa ke banyak topik atau rekod. Tabel judul kategori tidak mengulang informasi, hanya kunci primer yang diulang, dan ini tidak dapat dihindari. Ya, lanjut. Akan tetapi ada masalah lagi tentang yang dinamakan dengan update anomali. Ya, yaitu jika kita mengubah keterangan dari sebuah kategori, maka harus mengubah banyak rekod atau banyak baris. Nah, untuk menghindari anomali ini, harus membuat sebuah tabel yang terpisah yang berisi baris-baris yang menentukan ID yang unik untuk setiap topik atau setiap baris rekod. Ya, kita lihat. Muncul 3 buah tabel judul yang dia akan diam saja ya, kayak tadi ya. Terus tabel judul kategori yang tadinya ISBN dan nama kategori, di sini terpecah menjadi 3 tabel yang ketiga, tabel daftar kategori. Sehingga apa? Ketika nanti ada perubahan tabel yang kaitannya dengan salah satu kategori, misalkan pemrograman, menjadi pemrograman web contohnya ya. Nah, maka pemrograman web itu kita hanya merubah di tabel masternya saja. Ya, tidak merubah ke tabel transaksinya seperti itu. Lanjut. Masuk ke norma ketiga. Nah, waktunya kurang 7 menit ini ya. Baik, aturannya adalah memenuhi second normal form. Setiap atribut, bukan kunci, tidak bergantung secara fungsional kepada atribut bukan kunci yang lain. Atribut itu kolom ya, atau field sama. Dalam relasi tersebut, atau dengan kata lain, tidak boleh ada kebergantungan antara field non kunci. Ini kita lihat ini. Tabel yang terakhir, nah ini ya. Kita lihat, judul dan halaman itu sangat bergantung kepada ISBN. Akan tetapi penerbit tidak. Dia bisa berdiri sendiri, apalagi alamat penerbit. Alamat penerbit bergantung kepada penerbit. Ya, berarti ini ada kebergantungan yang lebih dari satu. Nah, ini tidak boleh ya di norma ketiga. Pada struktur tersebut memiliki ketergantungan antara yaitu alamat penerbit bergantung kepada penerbit, bukan pada ISBN. Nah, untuk menghindari hal ini, kita harus memindahkan ke tabel baru. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi tabel judul, ya di sini ada ISBN,
ya, kemudian judul, halaman, tahun terbit, dan kode penerbit. Muncul ini, ya, kode penerbitnya muncul yang sebagai salah satu syarat untuk berrelasi dengan tabel daftar penerbit. Ya, di sini ada kode penerbit, kemudian penerbit, alamat penerbit. Terus ada tabel judul kategori dan tabel daftar kategori. Itu ya. Sampai di sini cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi semuanya. Halo, Sri Mulyani, Naila mana ini kok tidak kelihatan wajahnya? Halo Naila. Ini filenya dikirim enggak, Pak? Oh iya, nanti saya kirimkan linknya ke Siakat. Ya, nanti informasi bahan-bahan bisa dilihat di sana. Dan juga jangan lupa presensi. Ya, presensinya melalui komentar di Siakat. Anda cukup komentar hadir, ya, spasi, nama, spasi, kelas. Cukup. Itu sudah dianggap hadir. Jadi kalau tidak ada komentar, Anda tidak dianggap hadir nanti. Itu ya, jelas ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini untuk pemecahan ya, pemecahan tabel normalisasi ini. Cukup? Ya. Cukup ya? Baik, kalau cukup, nah ini ada tugas nih. Ya, ada tugas. Tugasnya seperti ini. Perhatikan. Buat normalisasi untuk menyelesaikan kasus nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa dengan bentuk tabel yang belum normal seperti di bawah ini. Ya, buat normalisasi. Jadi nanti normalisasinya sampai bentuk normal ketiga ya. Normal ke-1, normal kedua, dan normal ketiga. Atau ini harus Anda buat dulu nih. Ini bentuk belum normal. Ya, jadi nanti Anda berikan judul ya, bentuk belum normal tabel mahasiswa. Bentuknya ini. Ya, NPM, nama mahasiswa, menempuh 3 mata kuliah, ya, MK1, MK2, MK3, yang masing-masing juga mempunyai SKS dan nilai yang berbeda-beda, ya, dengan dosen yang berbeda-beda pula. Itu ya. Terus lanjut, ya, subjudul yang kedua adalah 1 NF, normal pertama, ya. Kemudian 2 NF untuk normal kedua, dan 3 NF untuk normal ketiga. Ya, silakan tugas ini Anda buat di secari kertas, ya, dibuat di secari kertas, terus kemudian silakan difoto. Ya, secari kertasnya tadi silakan difoto, dan nanti untuk hasil fotonya bisa Anda berikan ke nomor WA saya. Cukup jelas ya tugasnya ya. Sekali lagi, buat normalisasi ya untuk menyelesaikan kasus nilai mahasiswa ini, dan setelah jadi nanti silakan Anda foto, jangan lupa nama ya, nama, alamat, nama, kelas, ya, terus Anda foto, Anda kirimkan ke nomor saya, nomor WA saya. Cukup jelas tugasnya? Iya, Pak. Oke, tugas ini saya tunggu tidak lebih dari 2 hari ya. Jadi maksimal minggu ini, hari Jumat atau Sabtu lah ya, itu harus sudah selesai dan sudah terkirim ke nomor WA saya. Jelas ya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, karena waktunya juga kurang 1 menit, saya akhiri dulu cukup sekian dari pertemuan ini. Untuk segala macam bahan, informasi, link, nanti bisa Anda dapatkan di Siakat, dan jangan lupa komen hadir. Itu ya. Dari saya cukup sekian. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.